jumpa lagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu fenomena bunyi yang sering ditanyakan orang. Kenapa ya kalau sebuah ambulan sambil membunyikan sirine melintas di depan kita, atau sebuah mobil yang terus-menerus membunyikan klakson melintas di depan kita, maka suara klakson dan sirine tadi akan berbeda saat mobil itu mendekati kita dan saat dia menjauh kita. Ya, seperti ini. Dengar jelas ya. Nah, fenomena seperti ini sesungguhnya berkaitan dengan frekuensi bunyi. Ya, jadi frekuensi bunyi yang masuk ke telinga kita, ke telinga pendengar, itu berbeda dengan frekuensi dari sumber bunyi. Ya, berbeda dari frekuensi klakson tadi atau frekuensi sirine tadi. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah efek Doppler. Ya, pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan dari Austria bernama Christian Doppler pada tahun 1842. Efek Doppler seperti yang baru saja kita dengar contohnya hanya akan terjadi jika ada gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Sekali lagi, efek Doppler hanya akan terjadi jika ada gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Masih ingat gerak relatif? Saya sekedar mengingatkan ya, sebagai contoh saja. Nah, misalnya merah ini adalah sumber bunyi, ya. Lalu yang ini pendengar. Nah, kalau sumber bunyi bergerak menjauhi, pendengarnya dia menjauhi, ya, maka dikatakan ada gerak relatif antara sumber bunyi terhadap pendengar, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau sekarang pendengar yang bergerak mendekati sumber bunyi, ya, dikatakan ada gerak relatif, ya, antara sumber bunyi dan pendengar, atau antara pendengar dan sumber bunyi, ya. Begitu juga kalau pendengarnya bergerak menjauhi ke sana, ya, itu juga terjadi gerak relatif antara keduanya, ya. Tetapi kalau kedua-duanya ini, sumber bunyi dan pendengar, bergerak dengan kecepatan yang sama, ya, searah, kecepatan yang sama. Nah, dalam hal ini dikatakan tidak terjadi gerak relatif antara bunyi dan sumber bunyi dan pendengar, ya. Kenapa begitu? Karena definisi gerak adalah perubahan posisi terhadap suatu acuan, ya. Jadi misalnya pendengarnya, ya, pendengarnya di sini sebagai acuannya, ya. Lalu sumber bunyi bergerak menjauh, ya. Nah, kalau bergerak menjauh, maka setiap saat terjadi perubahan posisi, ya, antara sumber bunyi dan pendengar. Begitu juga kalau bunyinya diam, pendengarnya menjauh, ya. Setiap saat terjadi perubahan posisi, ya. Perubahan posisinya selalu terjadi, ya, setiap saat, ya. Tapi kalau mereka bergerak dengan kecepatan yang sama, satu arah, ya, maka setiap saat tidak pernah terjadi perubahan posisi antara sumber bunyi dan pendengar, ya. Setiap saat mereka jaraknya sama terus, ya. Maka dikatakan tidak terjadi gerak relatif, ya. Nah, dalam hal seperti ini maka tidak akan terjadi efek Doppler, ya. Begitu penjelasan sedikit mengingatkan mengenai gerak relatif, ya. Lalu untuk penjelasan terjadinya efek Doppler lebih lanjut, ikutin terus.
maka bentuk gelombang yang dihasilkannya akan berbeda dibanding kalau sumbernya diam. Seperti ini. Nah, merah itu adalah sumber bunyi. Nah, dia diam. Nah, gelombang bunyinya menyebar ke segala arah, ya, dengan panjang gelombang yang tetap, di mana-mana tetap. Ya. Panjang gelombang itu jarak antara lingkaran-lingkaran yang biru itu, ya, lingkaran-lingkaran itu adalah muka gelombang. Di sini panjang gelombangnya tetap. Nah, bagaimana kalau sekarang sumbernya bergerak? Kita lihat. Semacam ini, ya. Sebagai contoh di sini sumbernya bergerak ke kanan. Terlihat bahwa panjang gelombang di sebelah kanan atau di bagian depan sumber yang bergerak itu makin rapat, makin pendek, sementara di belakangnya makin renggang, makin panjang, ya. Itu pengaruh dari gerak sumber bunyi, ya. Lalu apa hubungannya dengan perbedaan frekuensi tadi? Simak penjelasannya berikut. Ini adalah gambar gelombang bunyi yang tadi, ya. Kita fokus dulu untuk sumbernya yang diam, yang sebelah kiri, ya. Kita perbesar sebelah kiri. Nah, terlihat gelombangnya menyebar ke segala arah, ya, dengan kecepatan yang konstan. Ada yang ke kanan, ya, dengan kecepatan V, ada yang ke kiri dengan kecepatan yang sama, V juga, ya. Ada yang ke sana, ke sana, ke sana, dan ke segala arah dengan kecepatan sama, kecepatan konstan. Kecepatan bunyi di udara itu sekitar 340, ya, 340 meter per second, ya. Kecepatannya akan meningkat kalau suhu udaranya meningkat. Begitu pula sebaliknya, kalau suhu udara turun, kecepatannya juga akan menurun, ya, walaupun tidak terlalu banyak, gitu, ya. Nah, lihat di sini panjang gelombangnya itu konstan, ya, panjang gelombang, ya, kita simbolkan lambda di sini, ya. Panjang gelombang itu adalah jarak antara dua muka gelombang. Ini, ya, jarak antara dua muka gelombang. Itu panjang gelombang. Ke segala arah besarnya sama, ya, kalau sumber ini diam. Nah, karena ini bunyi termasuk gelombang, maka ada hubungan antara panjang gelombang, kecepatan gelombang, dan frekuensi gelombang yang berlaku pada gelombang seperti umumnya, yaitu ada persamaan bahwa V, ya, V sama dengan F dikalikan lambda, V F kali lambda. Ini persamaan gelombang pada umumnya yang juga berlaku pada gelombang bunyi, ya. Nah, persamaan ini dan persamaan-persamaan yang lainnya itu bukannya sesuatu yang mati, bukannya sesuatu yang statis. Maksudnya dia punya makna. Ya, coba dilihat. Di sini kecepatan itu konstan, ya, konstan. Nah, kalau kecepatan konstan, misalnya nih, kecepatannya 10 meter per second. Nah, karena konstan, maka F dan lambdanya, frekuensi dan panjang gelombangnya, itu saling menyesuaikan. Sehingga perkaliannya, F kali lambda, itu selalu konstan, selalu 10 misalnya. Ya. Jadi misalnya kalau V-nya 10, frekuensinya itu 5 Hz, ya, 5 Hz. Ini panjang gelombangnya berapa? 2, ya, 2 meter, karena harus
5 kali berapa? Hasilnya 10. Ya, 5 kali 2. Nah, misalnya sekarang panjang gelombangnya itu berubah. Ya, misalnya jadi 4. Naik. Ya. Jadi frekuensinya berapa? Maka hasil kalinya tetap 10. Jadi frekuensinya adalah 2,5. Jadi kalau panjang gelombangnya naik, frekuensinya turun. Ya, atau sebaliknya. Kalau frekuensinya naik, jadi berapa nih? Jadi 10 misalnya. Ya, 10 Hz. Nah, berapa panjang gelombangnya? Pasti 1 meter ya, karena hasilnya harus perkaliannya harus jadi konstan 10. Jadi kalau sebaliknya tadi ya, panjang gelombangnya turun, frekuensinya naik ya. Nah, ini dikatakan bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Kalau panjang gelombang naik, frekuensi turun. Kalau panjang gelombang turun, frekuensinya naik ya. Itu dicamkan baik-baik ya, prinsip itu. Nah, sekarang kalau di sebelah kiri ya, ini ada pendengar ya, ada pendengar, maka pendengar ini akan mendengar frekuensi sumber ini ya, frekuensi sumber sama persis ya dengan frekuensi yang dikeluarkan sumber, karena antara pendengar dan sumber bunyi tidak ada gerak relatif. Begitu juga kalau pendengarnya ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan sana, di sini. Nah, frekuensi yang diterima oleh pendengar pasti juga sama dengan frekuensi sumber bunyi ya, karena tidak ada gerak relatif ya antara sumber bunyi dan pendengar. Gitu ya. Nah, sekarang misalnya ada pendengar ya yang mendekati dia. Di sini misalnya nih, di sebelah kirinya ada pendengar ya. Ini berjalan ya ke sana ya. Berjalan ke arah sumber bunyi ya. Sumber bunyi dengan kecepatannya V pendengar ya, ke arah sumber bunyi ya, ini mendekati sumber bunyi. Nah, berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar yang mendekati sumber ini? Berapa ini? Nah, apakah sama dengan frekuensi sumber? Apakah sama dengan ini? Jawabannya adalah tidak. Nah, kenapa? Karena pendengar bergerak mendekati sumber. Kalau begitu, ada gerak relatif antara pendengar dan sumber, sehingga pasti terjadi efek Doppler ya, terjadi perbedaan frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan frekuensi sumber ya. Jadi dalam kasus ini terjadi apa? Terjadi efek Doppler ya, terjadi efek Doppler. Jadi ada yang untuk kasus orang ini ya, ini ada efek Doppler. Gitu ya, ada efek Doppler. Karena terjadi gerak relatif. Nah, gitu. Terus kita sekarang lihat yang sumbernya bergerak. Ya, sumbernya bergerak. Jadi kita anggap bahwa pendengar yang di sebelah kiri sini ini ya bergerak mendekati sumber, tetapi sumber ini juga bergerak ya, kita anggap bergeraknya ke kanan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Kita fokus ke panjang gelombangnya dulu ya, panjang gelombang. Kalau waktu diam di sini kita anggap panjang gelombangnya lambda ya, simbolnya lambda. Nah, sekarang di sini lihat sekali panjang gelombangnya di bagian depan, di bagian kanan atau di bagian belakang sumber, bagian kiri adalah
berbeda, ya, berbeda. Kanan dan kiri berbeda, apalagi dibandingkan dengan waktu sumber itu diam, berbeda lagi, ya. Nah, sekarang kita simbolkan bahwa panjang gelombang yang di sebelah kiri ini, ya, panjang gelombangnya lambda aksen. Lalu yang di sebelah kanan yang lebih pendek adalah lambda double aksen, ya, di mana double aksen ini lebih kecil dari panjang gelombang awal waktu diam dan juga makin lebih kecil dari panjang gelombang lambda aksen. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di sebelah kiri di sini, kalau ada pendengar di sini, ini persis dengan yang tadi, ya. Ini kecepatan gelombang bunyinya V ke sana, ya. Nah, ini terjadi gerak relatif juga, ya. Antara apa? Antara pendengar, ya, pendengar ini dan sumber bunyi, ya, terjadi gerak relatif. Kalau begitu, ini terjadi efek Doppler juga, ya. Itu kalau kita lihat dari gerak relatifnya, ya. Tapi kita juga bisa melihat dari panjang gelombang, ya, lambda ini, ya, lambda aksen. Ya, lambda aksen kan makin besar di sini kan, ya, lambdanya makin besar. Kalau begitu frekuensinya mengecil, ya. Jadi kalau begitu ada frekuensi yang lebih rendah, ya, ke sebelah kiri, ya, ke arah pendengar. Tetapi ingat lagi, ini pendengar di sini tidak diam tapi bergerak, ya. Nanti hasilnya juga agak berbeda. Nah, persamaan ini, ya, persamaan ini tidak akan diturunkan di sini, tetapi kalau yang ingin mengikuti, ya, penurunan persamaannya, persamaan efek Doppler, bisa dilihat di alamat di atas ini, ya. Bisa diklik di sana, ya. Nah, di sini hanya akan saya berikan persamaan langsung efek Doppler, yaitu peristiwa frekuensi yang didengar pendengar itu akan berbeda dengan frekuensi sumber bunyi. Seperti ini, ya. Frekuensi yang didengar pendengar, frekuensi yang didengar oleh pendengar itu sama dengan kecepatan bunyi, ya, ditambah kecepatan pendengar, ya, dibagi kecepatan bunyi, ya, ditambah kecepatan sumber bunyi. Nah, semuanya ini dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi Fs, ya. Inilah persamaan efek Doppler. Ya, sekali lagi saya tidak menurunkannya di sini, bisa dilihat di alamat yang tadi terlihat di atas, ya. Ini adalah efek Doppler. Efek Doppler, ya. Ya. Nah, persamaan ini, ya, kita jelaskan tadi, ya, dari gambar ini, ya, dari gambar ini. Apa tadi? Pendengarnya mendekati sumber dan sumbernya menjauh, ya, menjauhi pendengar. Lalu bagaimana kalau gerak-geraknya berbeda dengan itu? Misalnya pendengar dan sumber saling mendekati, atau pendengar menjauhi sumber, sumbernya juga menjauhi pendengar. Nah, tetap saja bisa diterapkan dengan persamaan ini, ya, dengan beberapa catatan. Catatannya apa? Hanya menentukan tanda plus ini, ya. Ini tanda-tanda ini bisa berubah menjadi minus, bisa juga tidak berubah, ya, tetap begitu.
Bagaimana? Ini catatannya. Ya, ini catatan pemakaian efek Doppler ya, catatan. Sekarang misalnya sumber bunyi di sini ya, sumber bunyi. Ya di sini mau apa? Mau bergerak ke kanan dengan kecepatan V sumber. Ini sumber bunyinya ya. Sementara pendengarnya di sini pendengar bergerak ke kiri dengan kecepatan V pendengar. Jadi mereka saling mendekati ya, saling mendekati. Nah, bagaimana ini menentukan plus atau minus ini? Nah, caranya begini. Kalau kita melihat, memperhatikan si pendengar yang atas ini ya, kita lihat yang atas dulu. Nah, kalau pendengar mendekati sumber, ya, kira-kira frekuensi yang didengar makin apa? Makin besar ya, makin besar. Nah, agar hasil ini makin besar, maka nilai di atas ini harus besar atau kecil? Harus besar ya. Nah, agar harus besar, maka kita ambil tanda positif ya, tanda positif. Jadi dalam kasus ini ya, dalam kasus seperti ini, maka PP ya, PP kita ambil positif ya, PP-nya diambil positif. Gitu. Nah, sudah PP beres yang atas. Sekarang kita ambil yang bawah sebagai penyebut ya, sebagai pembagi. Nah, kalau kita melihat sekarang bunyinya ya, sumber bunyi, kecepatan sumber bunyi kan ini, ya, maka pendengarnya kita abaikan ya, atau kita anggap tidak bergerak. Kita abaikan dulu. Nah, kalau sumbernya mendekati pendengar ya, kira-kira frekuensi yang didengar makin besar atau makin kecil kalau mendekati? Makin besar loh. Nah, makin besar. Agar makin besar ini, maka harus dibagi yang apa? Makin besar atau makin kecil? Makin kecil ya. Agar ini besar, maka harus dibagi sesuatu yang kecil. Nah, agar pembaginya kecil, kita ngambil minus, bukan plus ya. Akan sehingga pembagi ini kecil nilainya. Jadi, kita ambil bahwa V sumbernya kita kasih tanda negatif. Gitu ya. Nah, kalau mau ditulis, jadi kalau mau ditulis persamaan jadi FP dengan apa tadi? V kecepatan bunyi ya. Yang di atas apa tadi? Plus ya. P-nya plus V dibagi kecepatan bunyi min sekarang ya, min V sumber dikalikan F sumber ya, seperti itu. Nah, sekarang misalnya kalau sumbernya menjauh ya, ini sumbernya Asia menjauhi sana. P sumber. Sementara pendengarnya juga menjauh. Ini ya, ini pendengar. P pendengar. Nah, jadiannya apa nih? Nah, kita lihat dulu yang atas ya, pendengar. Berarti sumber bunyinya kita abaikan dulu ya, yang atas. Pendengar menjauhi sumber, berarti frekuensi yang didengar oleh pendengar makin kecil ya, makin kecil ya. Pembilangnya harus apa? Kalau hasilnya biar kecil, pembilangnya harus kecil. Berarti kita ambil negatif. Berarti PP-nya negatif ya, negatif. Nah, sekarang P sumbernya bagaimana? P sumber kita abaikan kecepatan yang atas, P sumber kita fokus. Nah, sumbernya menjauhi pendengar. Kalau sumber menjauhi pendengar, yang didengar oleh pendengar makin kecil ya. Kalau makin kecil, berarti pembagi ini yang ada VS-nya ini, V sumber pembaginya harus besar ya, harus besar. Nah, biar nilainya besar, maka ini tandanya adalah plus, berarti VS-nya
positif. Jadi kalau mau kita tulis persamaannya, kalau mau pakai persamaannya adalah P plus, nah ini ya, P di bawahnya juga P, tulis duluan ya, nggak bolak-balik, minus PP yang bawah plus ya, plus P sumber, semua ini dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi ini kali ya, bukan ini tadi, tapi perkalian. Ya, begitu ya untuk pemakainya. Nah, dengan yang lainnya misalnya sumbernya diam, pendengarnya bergerak ya. Kalau sumbernya diam berarti kita ambil PS-nya 0 ya. Begitu juga kalau pendengarnya diam berarti PP-nya kita bikin 0 ya. Simpel kan? Gampang kan? Nanti ada contohnya nanti ya, tapi nanti. Nah, di beberapa penjelasan ya, beberapa buku atau apalah gitu ya, ada yang menulis persamaan ini ya, ada yang menulisnya seperti ini. F pendengar, frekuensi yang diterima pendengar adalah kecepatan bunyi plus minus kecepatan pendengar dibagi bunyi plus minus kecepatan sumber bunyi dikalikan frekuensi sumber bunyi. Nah, di sini ada tanda plus minus. Nah, ini pemakaiannya sama saja dengan memperhatikan ini tadi, ya syarat-syarat ini tadi. Ya, sama persis. Nah, saya ya kalau terlalu banyak tanda semacam ini ya, plus minus, nah suatu persamaan menjadi terlihatnya lebih kurang praktis ya. Jadi lebih saya anjurkan tanda ini ya plus saja ya, seperti yang sudah saya berikan di sini ya. Tetap plus toh syarat-syaratnya tetap saja sama gitu ya, sama. Nah, itulah persamaan dan pemakaian persamaan efek Doppler. Nah, ini sudah tercoret-coret ya. Bagaimana nih ya? Baik, saya akan tuliskan kembali ya biar sedikit enak dilihat ya. Gitu ya. Jangan lupa catatan ya untuk pemakaiannya. Gitu ya. Nah, ada satu bentuk ya persamaan efek Doppler ini ya berbeda sedikit. Kalau ya ada gerak udara atau ada angin ya yang mempengaruhi kecepatan bunyi ya. Jadi kecepatan bunyi itu dipengaruhi oleh angin, gerakan udara. Kenapa? Karena bunyi itu, gelombang bunyi itu merambat pada dalam udara ya, dia merambat dalam udara. Nah, kalau udaranya atau mediumnya tempat merambat bergerak, nah pasti gerak gelombang bunyinya berpengaruh ya, berpengaruh. Nah, kecepatannya menjadi sedikit berubah. Nah, semacam ini. Jadi misalnya ini sumbernya ya. Sumbernya terserah mau diam atau mau bergerak. Ini sumber bunyi yang S itu ya. Lalu muka gelombangnya begini ya, saya perbesar ya. Gitu ya. Nah, ya muka gelombangnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini sebelah kanan bergerak ke kanan ya, kecepatan bunyinya ke kanan. Sebelah kiri kecepatan bunyinya ya ke kiri. Nah, kalau ada pendengar di sebelah kanan ya mendengar yang gelombang yang kanan. Kalau yang di sebelah kiri ya mendengar gelombang yang ke arah kiri ya. Ini gambar telinga ini ya, gambar telinga. Itu nah, misalnya ada angin, ya ini anginnya misalnya kemana nih? Misalnya ke kiri ya, misalnya anginnya ke kiri nih. Nah, ini angin. Ya, ini kecepatan angin nih. Tuh ya. Nah, kalau anginnya ke kiri, maka terlihat bahwa
yang di sebelah kanan ini, ya, yang di sebelah kanan ini, ya, kecepatan bunyi ini, ya, seolah-olah dihambat oleh kecepatan angin ini, ya, dia dihambat, gitu ya, sehingga kecepatan bunyi yang sesungguhnya menjadi kecepatan bunyi yang sesungguhnya ini menjadi kecepatan bunyi yang aslinya dihambat, berarti dikurang, ya, dikurang kecepatan angin, ya, kurang kecepatan angin, gitu ya, macam ini. Itu yang bergerak ke kanan, anginnya ke kiri. Nah, sekarang di sebelah kiri di sini, ya. Nah, kecepatan bunyi, nih ya, kecepatan bunyi ini seolah-olah didorong oleh angin, ya, oleh angin ini didorong, jadi seolah-olah tambah cepat, ya, sehingga kecepatan bunyinya menjadi kecepatan bunyi yang lama, ya, ini, ya, lalu ditambah, ya, ditambah oleh kecepatan angin seperti itu, ya. Nah, kalau begitu persamaannya untuk yang di sebelah kanan, ya, efek Dopplernya kalau mau diterapkan dalam menjadi Fp, ya, yang dipengaruhi hanya kecepatan angin, ya, kecepatan angin. Jadi apa? Kecepatan bunyi yang dipengaruhi, ya, dipengaruhi oleh kecepatan angin. Jadi V min VA, ya, VA, lalu ini kita kurung saja, terus ditambah kecepatan pendengar. Kalau pendengarnya bergerak, ya, dibagi, ya, di bawahnya sama dengan di atas, ya, V min VA, ya, kita beri hitung, ditambah V sumber dikalikan semuanya ini, ya, semuanya ini dikalikan frekuensi sumber, ya, semacam itu. Ini jadi sebelah kanan, ya. Nah, kalau anginnya ke kanan dibalik, ya, tinggal aja nih plus ini, minus ini jadi plus, ya, ini jadi plus. Sementara yang di sebelah kiri sini, ya, kita tinggal mengganti persamaannya. Sebentar lagi akan diberikan contoh pemakaian efek Doppler. Sebuah mobil ambulan, ya, sebagai sumber bunyi, ini sumbernya S, berbunyi, bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon, ya, sambil memancarkan sirine dengan frekuensi sumber kalau begitu 350 Hz, ya, 350 Hz. Nah, seorang pendengar berada di sebelah kanan, seorang pendengar ini, dengar bergerak menjauhi, ya, bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Saat itu kecepatan bunyi di udara, ya, kita anggap Fp 340, ya, 340 meter per sekon. Nah, pertanyaannya adalah berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar, ya, frekuensi sirine itu yang didengar oleh pendengar itu berapa hertz, ya, berapa hertz. Nah, langsung bisa kita terapkan menggunakan persamaan Doppler. Kita tulis F Doppler, kecepatan bunyi ditambah kecepatan pendengar dibagi kecepatan bunyi ditambah kecepatan sumber bunyi dikalikan frekuensi sumber bunyi, ya, persamaan Doppler umum. Nah, sekarang kita lihat geraknya bagaimana sehingga berpengaruh pada
tanda-tanda plus ini. Ya, kita tulis frekuensi yang didengar pendengar sama dengan kecepatan bunyi adalah 340. Nah, selanjutnya PP mau diambil plus atau minus? PP kecepatan pendengar. Pendengar menjauhi sumber bunyi. Kalau begitu, hasilnya frekuensi yang didengarnya akan semakin kecil. Kalau semakin kecil berarti yang atas harus kecil ya, pembilangnya harus kecil. Kalau begitu diambil minus. Jadi minus PP, PP-nya 10. Minus 10 meter per second dibagi yang bawah adalah sama kecepatan bunyi 340. Nah, PS-nya itu mau positif atau negatif. Nah, kecepatan sumber adalah menjauhi pendengar, berarti frekuensi yang didengar oleh pendengar makin kecil. Kalau makin kecil berarti pembaginya harus besar ya, di bawah itu yang pembagi harus besar. Kalau begitu kita ambil tanda positif. Jadi plus PS-nya 30 meter per second ya. Jadi dikalikan semuanya, dikalikan frekuensi sumber bunyi 350. Ini hasilnya adalah, pembilangnya adalah menjadi 330, penyebutnya menjadi 370 dikalikan 350. Hasilnya adalah 312, sekian ya. Anggap 312 Hz. Nah, terlihat bahwa frekuensi yang diterima pendengar, yang didengar oleh pendengar lebih kecil daripada frekuensi sumber bunyi yang 350. Nah, ada istilah ya. Beda frekuensi sumber bunyi dan frekuensi pendengar yang diterima pendengar ya. Jadi frekuensi sumber bunyi bedanya dikurangi frekuensi pendengar ya, ini namanya beda ya, bedanya, selisihnya ya. Itu biasanya disimbolkan dengan delta F ya. Delta itu adalah perubahan yang selalu positif. Jadi nanti kalau ini hasilnya negatif diambil positif ya. Jadi diberi tanda mutlak sebenarnya. Ya. Kalau negatif diambil positifnya. Jadi misalnya Fs-nya 350, Fp-nya 312. Jadi hasilnya positif kan? Tapi kalau bisa saja Fp-nya kan bisa lebih besar ya. Jadi hasilnya negatif. Nah, diambil positifnya. Nah, istilah ini delta F itu disebut pergeseran Doppler ya. Nah, dalam contoh kita ya, pergeseran Dopplernya adalah Fs-nya 350 ya, Fp-nya 312 ya. 312. Jadi berapa ini? 38 ya. 38 Hz ya. Ini pergeseran Doppler. Begitu. Contoh soal berikutnya ya. Di sini ada sebuah mobil memancarkan bunyi sirine misalnya dengan frekuensi 310 Hz. Mobil bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 meter per second menuju dinding. Nah, dia akan menabrak dinding ya, tapi dindingnya ada pintu besar masih tertutup ya. Dia akan menerobos pintu itu. Ya, anggap ini ada stuntman ya. Ya, pemeran pengganti ini yang pengendaranya ini. Nah, pertanyaannya, berapakah frekuensi bunyi pantul? Ya, bunyi pantul yang didengar oleh pengendara. Bunyi pantul yang memantulkan itu adalah dinding. Ya. Nah, untuk menjawabnya kita bisa
pilah ya kasus ini menjadi dua bagian. Ya. Yang pertama, pada saat gelombang bunyi, ya gelombang sirine itu menuju ke dinding, ke sana ya dengan kecepatan ya itu tadi berapa 340 ya meter per second. Nah ini sumbernya di sini ya. Kecepatannya dia adalah 30 meter per second. Ini adalah berarti kecepatan sumber ya. Dalam hal ini kecepatan sumber. Frekuensinya adalah 310 Hz. Nah, ini sumber S. Lalu pendengarnya siapa? Dalam kasus ini pendengarnya adalah dinding ini ya. Jadi dinding ini sebagai pendengar ya dalam kasus pertama dia menjadi pendengar, berperan sebagai pendengar. Nah, dia akan menerima frekuensi ya FP ya, FP. Gitu. Nah, setelah dia terima bunyi itu akan dipantulkan. Ya, setelah diterima, dia dipantulkan kembali ke sana. Ya. Karena hanya dipantulkan, maka frekuensinya ya sama persis dengan frekuensi yang dia terima pada kasus pertama. Ya. Nah, ini adalah menjadi kasus yang kedua. Ya. Jadi di sini dia memancarkan bunyi, ya bunyi pantul. Jadi dinding ini memancarkan bunyi pantul sekarang dengan frekuensi bunyi yang dia terima tadi ya, FP ini ya. Nah, kalau begitu dalam kasus ini sekarang dinding sebagai apa? Sebagai sumber bunyi ya. Jadi dinding berubah menjadi sumber bunyi dengan memancarkan bunyi pantul ya, bunyi pantul. Kalau begitu dalam kasus pertama pendengarnya ya, ini PP-nya adalah 0 ya, PP-nya 0. Dalam kasus kedua sumbernya dinding ya, sumbernya dinding berarti kecepatan sumbernya adalah 0 ya. Jadi sekarang dia menjadi sumber bunyi. Nah, lalu pendengarnya adalah pengendara mobil tadi ya. Ini menjadi pendengar sekarang. Nah, menjadi kecepatan pendengarnya adalah 30 meter per second ya. Ini menjadi pendengar sekarang. Pendengar. Gitu ya. Jadi pengendara mobil itu menjadi pendengar ya, mendengar gelombang pantul. Itu ya kan sampai ke itu ya. Nah, lalu frekuensi yang diterima dia ya, frekuensi pendengar. Nah, tentu beda dengan ini ya. Kita beri simbol F aksen. Nah, FP aksen ini ya. Inilah yang ditanyakan. Nah, coba kita hitung dulu mulai dari kasus yang pertama. Di kasus yang pertama kita mau menghitung FP ini dulu ya. Jadi FP frekuensi yang diterima oleh pendengar, pendengarnya adalah dinding ya. Nah, kita tulis dulu persamanya P bunyi ya plus P pendengar dibagi P bunyi plus P sumber bunyi dikalikan frekuensi sumber. Nah, kalau kita masukkan P ini adalah 340 ya. 140 meter per second. Ditambah PP. PP-nya berapa? PP-nya adalah 0 ya. Pendengarnya adalah dinding. Plus 0. Nggak usah ditulis ya. Terus dibagi 340 plus P sumber. Nah, P sumber itu plus atau positif. Kita lihat di sini. Sumber mendekati pendengar.
Kalau begitu frekuensi yang diterima pendengar makin besar. Kalau ini makin besar berarti pembaginya harus menjadi negatif. Berarti kita ambil min berapa? 30. Dikalikan frekuensi sumber bunyi 310. Jadi ini menjadi berapa ini? 340 dibagi 300 dibagi 310 dikalikan 310. Jadi 340 Hz ya. Nah, ini adalah frekuensi yang didengar oleh dinding ya, dinding sebagai pendengar. Nah, sekarang dari kasus yang kedua, lihat frekuensi yang diterima oleh pendengar berarti F aksen ya. Di sini pendengarnya adalah ini adalah P bunyi 340 ditambah P pendengar. P pendengarnya sekarang berapa? Ini ya. Nah, plus atau minus? Pendengar mendekati sumber bunyi. Berarti FP ini makin besar. Kalau makin besar adalah positif. Kecepatan 340 dibagi berapa itu tadi? 300. Ini tab 340 ya. Dikurangi atau ditambah kecepatan sumber. Kecepatan sumbernya ada 0, nggak usah ditulis ya. Dikalikan berapa ini? Frekuensi sumbernya berapa sekarang? Nah, sumbernya adalah ini ya. Kalau sumbernya ini ya, frekuensinya berarti nilainya adalah ini ya. Ini kan? Nah, ini. Berarti dikalikan 340 sama dengan 340, ini bisa dicoret, jadi menjadi 300 berapa nih? Oh, ini kok 340? Ini salah nih. Ini salah tulis. Berapa nih? 30 ya. Ini 30 bukan 340. Ini 30. Ya kan? Kecepatan pendengar ya. Karena 30. Jadi 370 Hz. Ini hasilnya. Demikian. Teman dekat, teman karib. Mau dapat info video-video baru dan up to date? Silakan tekan gambar lonceng dan tombol subscribe. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Hati bersih. Terima kasih.